Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nadia Fadila Fidialah, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah SBM, Strategi Belajar Mengajar. Di sini kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Arik Rafid dan rekan saya. Saya Ferdila Ayuwandansari. Saya Aldonan Fitriadi. Saya Priska Regita Putri. Saya Muhammad Rizky Nasrullah. Dan saya Nurul Alfianti. Kami akan berdiskusi mengenai 3 kasus yang diberikan oleh Ibu Nadia terkait dengan kompetensi yang dimiliki guru. Yang pertama itu ada kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, dan sosial, dan juga kepribadian. Cak. Oke, aku mulai ya. Di sini kalian udah lihat kan kasus-kasus yang Bu Nadia kasih, yang ada 3 itu. Yang pertama kan ada guru yang cabul, kemudian guru yang berinovasi menggunakan media radio untuk pembelajaran, dan yang terakhir itu ada guru yang berrela berkeliling ke rumah siswanya untuk memberikan pembelajaran karena adanya keterbatasan saat melakukan pembelajaran online. Iya, udah Ferdila, udah ngelihat. Kadang kalau ngelihat gitu kagum sih ada guru yang mau berkontribusi mencari solusi atas keterbatasan yang ada gitu. Tapi dari kejadian ini juga kadang sedih sih dengarnya ada ketidakmerataan fasilitas yang dimiliki guru dan murid dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Kayak contohnya itu internet yang dimention di berita bahwa nggak semua dapat internet, bahkan ada kawasan blank spot nih. Kalau di berita bilangnya nggak dapat internet sama sekali, nggak bisa akses internet sama sekali. Lebih sedih lagi nih, di berita itu juga ada kasus pencabulan oleh guru, yang dimana banyak guru yang berinovasi, berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tapi ini ada satu orang benar-benar aneh dan nggak benar banget untuk dikatakan sebagai guru sih. Aku bersyukur banget kita hidup di lingkungan yang masih bisa dapat internet, bisa akses pembelajaran dari berbagai sumber, masih dapat akses teknologi. Harapan aku sih semoga ke depannya semua bisa ngerasain nih apa yang aku rasain. Semoga kemerataan di Indonesia dapat terwujud, terutama dalam dunia pendidikan, dan pastinya juga nggak ada lagi guru-guru nih atau tenaga pendidik yang nggak mencerminkan sifat seorang pendidik. Nah, ya setuju banget sih. Semoga ini bisa terwujud ya. BTW dari 3 kasus itu, berdasarkan yang udah kita pelajari nih, pas sama Bunat, menurut kalian guru-guru yang di-mention itu punya kompetensi apa aja sih? Kita bahas dulu deh dari yang jelas pakai saluran radio kerjasama dengan RRI dan komunitas guru. Menurut kalian itu dia punya kemampuan gak ya? Nah, kalau menurut gue sih yang pasti dia punya kompetensi yang pertama itu sosial. Pernah bayangin aja dia bisa bela-belain pakai saluran radio demi mengupayakan murid-muridnya buat tetap belajar gitu kan. Nah, jadi si guru ini yang pertama itu punya kompetensi sosial. Kenapa? Karena dia itu bisa kerjasama sama saluran radio dan komunitas guru demi ngejangkau semua siswanya. Dia juga pasti punya relasi yang baik dan teman-teman yang banyak di bidang itu. Setuju banget sih, soalnya kompetensi sosial tuh yang dimiliki guru tadi tuh itu tinggi banget ya. Nah, tapi selain itu tuh dia juga punya kompetensi lainnya menurut aku, kayak kompetensi kepribadian. eh, Guru itu memiliki kepribadian yang arif dan dewasa. Eh, Dia itu dengan menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan dan memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, selain itu juga dia juga bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia yang ada di Sanggau dan komunitas guru belajar sebagai guru untuk menyampaikan materi
pembelajaran lewat radio yang menunjukkan bahwa guru itu memiliki keterbukaan nih dalam berpikir. Nah, terus kompetensi pedagogiknya, guru itu mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi metode pembelajaran yang sesuai dengan tantangan yang kita hadapi nih selama pandemi COVID-19 di daerah yang sulit dijangkau oleh internet ya tentunya. Mereka menemukan solusi yang inovatif untuk melanjutkan pembelajaran di tengah situasi yang sulit seperti memanfaatkan radio ataupun media sosial seperti TikTok. Mau nambahin juga nih, selain 3 kompetensi yang kalian sebutin, menurut aku juga dia punya banget sih kompetensi profesional. Nah, di sini guru mampu mengaplikasikan strategi pembelajaran dan mampu merancang serta memanfaatkan media seperti TikTok sebagai sumber penyampaian materi untuk belajar peserta didiknya. Memang di zaman sekarang kan TikTok sangat digemari, apalagi anak-anak memang sekarang juga udah kenal TikTok. Jadi guru itu harus memberi pemahaman juga ke anak-anak bahwa belajar akan menjadi sesuatu yang menyenangkan melalui media yang mereka senangi juga. Jadi di sini pendidik melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif, menggunakan teknologi dan bisa berkomunikasi agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga tidak membosankan tentunya. Asli, bener banget nih. Berarti kalau misalnya kita bisa simpulin, sebenarnya tuh guru yang di kasus kita ini punya semua keterampilan bisa kita bilang. Nah, di sini antara satu kompetensi dengan kompetensi lainnya itu saling berkaitan. Nggak bisa dilepas buat jadi seorang guru yang berkualitas seperti kayak di berita itu. Nah, dari berita itu sebenarnya bener kan, ya kita tahu sih kalau di Indonesia ini belum merata dalam distribusi internet seperti yang Arif bilang tadi, ada blank spot. Dari kalian kira-kira ada solusi yang terpikir nggak sih? Ya mungkin kalau dari gue sih gini ya, yang penting peran pemerintah kan memang penting banget. Kemarin gue juga dengar berita katanya satelit internet milik Indonesia tuh diluncurin ke luar angkasa untuk pertama kalinya kan. Nah terus katanya sih itu emang upaya pemerintah untuk memeratakan persebaran internet terutama ke desa daerah 3T. Ya tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya gue juga berharap semoga itu beneran terrealisasikan. Karena ya semoga mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan juga kan. Yang kayak saat ini dalam penggunaan teknologi dan internet. Benar, setuju banget. Semoga terwujud ya. Oke, next ke berita yang ini nih. Guru rela datangi murid-muridnya demi terjadi pembelajaran. Itu dia tuh kayak datangin ke rumah muridnya. Bahkan sampai dia tuh bawa mainan itu biar muridnya nggak bosan saat belajar. Menurut kalian, kira-kira apa kompetensinya sih yang dipunya sama guru yang satu ini? Oke, kayaknya bakal sama aja ya, nggak jauh beda sama guru yang pertama. Dua-duanya ini guru yang hebat bisa dibilang. Kayaknya dia bakal punya kompetensi yang dibutuhkan untuk jadi guru juga. Saya. Kayak pertama, sosial. Punya kan dia didatangi semua rumah. Pastinya dia harus mampu berkomunikasi dengan orang tua murid untuk bisa menciptakan pembelajaran yang berkualitas nantinya di sana. Kemudian kedua ada kompetensi kepribadian. Guru menunjukkan karakter dan kepribadian yang positif dan mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Contohnya dengan guru mau keliling ke rumah siswa atau siswi eh, ke rumah guru sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai guru. Kemudian ketiga kompetensi pedagogik. Guru mampu mengelola pelaksanaan pembelajaran peserta didiknya dengan cukup baik gitu. Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki dan juga dalam keadaan pandemi COVID-19. Para guru menunjukkan kegigihan dengan pengembangan inovasi pembelajaran dalam mengajar di masa yang sulit tersebut. Dan penggunaan media pembelajaran biar nggak bosan nih kayak pakai game terlebih dahulu disambilin menyelipkan materi-materi pembelajaran yang ingin disampaikan itu menunjukkan bahwa kompetensi profesional dia sebagai guru yang memiliki pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Nah, setuju banget nih sama Arif.
Dari gue sih menurutnya ya perlu adanya tindakan nih. Ini juga merupakan salah satu kekurangan pendidikan di Indonesia, yaitu tidak merataan. Di berita bilang kalau ada guru yang tidak memiliki gawai. Perlu diperhatikan nih sama pemerintah buat ngasih fasilitas ke guru, mungkin memberikan gawai ke setiap guru yang ada. Bahkan ke murid juga bisa. Karena kan beberapa murid juga ada yang bisa dibilang kurang mampu untuk memiliki gawai. Contohnya kayak di Jakarta, beberapa teman kita juga ada yang sempat dapat kan gadget atau gawai dari sekolahannya. Nah, terus yang utama pastinya fasilitas internet. Semoga benar-benar merata sih kayaknya dibilang Fitness tadi. Nah, iya nih mantap, bener banget. Guru-guru itu udah ngelakuin tugasnya dengan baik. Ya semua ya semua kompetensi mereka punya. Tapi balik lagi nih, kemerataan di Indonesia ini masih kurang. Jadi kita perlu banget membuat sistem pendidikan, teknologi informasi di Indonesia ini secara merata. Semoga segera tercapai cita-cita pemerataan pendidikan di Indonesia. BTW, kalian ngeliat juga nggak sih, selain selain ada guru-guru yang luar biasa, di beritanya pun juga ada guru bejat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, tapi hanya melayani hawa nafsunya semata. Coba deh kita bahas itu. Menurut kalian punya kompetensi apa itu guru tersebut? Pasti sih kalau menurut aku ya, kayaknya nggak punya apa-apa nggak sih kalau kayak gitu. Iya, benar banget. Kalau kayak gitu pasti gurunya nggak punya kompetensi, karena pada kasus itu tuh sangat bertolak belakang gitu sama kompetensi yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru nih. Nah, terutama pada kompetensi kepribadian, karena biasanya sebagai seorang guru nih harusnya memiliki kepribadian yang stabil, dewasa, berwibawa, serta memiliki akhlak yang baik gitu, supaya bisa memberikan pengaruh positif dan dapat diteladani serta disegani oleh muridnya atau peserta didiknya gitu. Nah, ketidakmampuan seorang guru ini dalam menguasai kompetensi kepribadian, oleh karena itu tidak dapat menguasai kompetensi yang lainnya. Nah, antara satu kompetensi dengan kompetensi lainnya itu saling berkaitan, terutama dengan kompetensi kepribadian yang tadi. Nah, salah satunya tuh contoh pada kompetensi pedagogik. Misalkan nih, memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Nah, dalam hal ini tuh seorang pendidik atau guru harus memahami peserta didiknya dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik atau muridnya. Nah, dengan ini, sehingga apabila kompetensi utama ini belum bisa terpenuhi, maka kompetensi lainnya juga pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Oke, kalau dari gue sih gini ya, kalau emang ngelihat dari situasi yang kayak gini, ini tuh emang memerlukan tindakan tegas, yang mana tepat dari pihak berwenang atau dinas pendidikan maupun pihak sekolah. Salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap kompetensi pendidik termasuk pengawasan guru. Misal kayak diterapkan aturan atau SOP agar guru atau pihak-pihak yang ada di dalam lembaga tersebut memenuhi kode etik. Dan apabila emang ada nih pelanggaran pihak eksternal, nah itu bisa diterapkan sanksi. Bisa di bawah Kemendikbud atau Kemensos atau dibentuk Dewan Etik dari eksternal lembaga-lembaga tersebut yang bekerja untuk melakukan pengawasan. Gitu guys. Nah, bener banget sih ini. Kayak sedih banget nggak sih dengernya? Rasanya kayak nggak terima gitu. Namanya aja guru. Digugu dan ditiru harusnya. Yang harusnya memberikan contoh yang baik, mendidik, dan menjadikan peserta didiknya, jadi malah kayak begitu. Jadinya kan kayak malah menyimpang. Nah, dan di sini kan kita udah bahas semua nih dari kasus yang Bu Nadia kasih. Semoga anak cucu kita bisa merasakan pemerataan khususnya dari dunia pendidikan ya. Dan pastinya semoga terhindar dari guru-guru yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki kompetensi apapun. Dan semoga kita bisa jadi orang yang merubah itu semua. Dan kalau ada nih dari kita yang jadi guru, harus banget sih kita jadi guru yang berkompetensi seperti kasus-kasus yang sudah kita bahas tadi. Gimana, Rik? Oke, udah selesai nih kayaknya kita bahasan kita. Oke, Ibu Nadia, itu tadi diskusi dari kelompok 7 mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dari kasus-kasus yang Ibu Nadia kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.